Shalom sahabat Growing Together. Kita bertemu kembali dan kita akan membahas firman Tuhan, perenungan firman Tuhan untuk semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Nah, hari ini saya membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu makanan. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak suka dengan makanan. Semua orang senang dengan makanan. Tanpa makanan kita tidak bisa kuat berbicara, berjalan, bahkan melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat terkasih, sering sekali setiap hari itu permasalahan yang kita hadapi adalah tentang makanan. Bagaimana kita menyediakan makanan untuk keluarga kita, kebutuhan kita sehari-hari, makanan kita sendiri, makanan anggota keluarga kita, dan bagaimana kita menentukan jenis makanan yang kita makan saja bisa jadi masalah. Karena ketika kita makan bersama, menentukan menu makanan yang akan kita makan, terkadang kita mengalami kesulitan di sana untuk memutuskan mau makan apa ya. Padahal sebenarnya kita sudah janjian, ayo kita makan di restoran ini. Ini case-nya, kasusnya memiliki uang untuk membeli makanan. Tetapi pada akhirnya lama sekali menulis menu makanan. Karena apa? Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Dan apalagi kalau sudah ada kata-kata atau kalimat yang berkata terserah. Maka setelah menu makanan yang terserah itu datang di depan kita, lalu itu tidak sesuai dengan selera kita atau makanan favorit kita bisa cemberut dan bisa menjadi masalah. Ini case-nya kembali lagi, ada duit untuk membeli makanan. Bagaimana dengan ketika tidak ada duit atau uang untuk membeli makanan? Susahnya setengah mati dan ini jadi masalah besar. Karena setiap orang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup mereka tentang makanan. Kalau kita tidak makan seharian nantinya, pasti kita akan mengalami apa? Kehilangan konsentrasi, fokus untuk bekerja dan melakukan kegiatan dengan baik. Nah, berbicara tentang makanan, ini berarti tidak sembarangan atau tidak boleh dianggap sepele. Karena kejatuhan manusia dimulai juga dengan pencobaan di dalam Kejadian, yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam pencobaan itu, yaitu mengenai makanan. Iblis menawarkan kepada mereka untuk makan buah yang sangat menarik itu, dan mereka melakukannya dan jatuh di dalam dosa, dan akibat dosa itu sampai hari ini kita merasakannya. Nah, pencobaan kedua di perjanjian baru, pertama sekali datang kepada Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Iblis datang mencobai Tuhan dengan pencobaan paling pertama, yaitu tentang makanan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, apakah hari ini engkau sedang dicobai tentang kebutuhan yang mendasar ini? Tentang kebutuhan keluarga, isi perut kita. Makanan berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar. Makanan berbicara tentang kebutuhan yang harus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi luar biasa, Yesus telah menjadi guru bagi kita, contoh bagi kita waktu dia dicobai di padang gurun itu. Dia sedang lapar-laparnya setelah puasa 40 hari. Dan iblis itu datang kepadanya tepat pada waktu dia sangat lapar. Karena dikatakan di ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iblis sangat tahu ketika kita sedang membutuhkan.
Iblis sangat tahu ketika Yesus sedang membutuhkan makanan itu dan dia datang dengan triknya yang luar biasa dan dia berkata, Yesus, lihat, di sini nggak ada makanan kan? Tapi kamu bisa batu itu bisa menjadi roti. Tetapi luar biasa Tuhan Yesus menjawab dia menghadapi pencobaan itu dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adakah hari ini kita sudah menyediakan hati kita, hidup kita untuk mencari yang lebih penting daripada makanan jasmani kita? Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saudaraku, dimanapun Anda berada, sebelum melakukan atau mencari kebutuhan yang istilahnya kebutuhan daging, jasmani kita, mari kita datang mencari kebutuhan yang lebih berarti, yaitu firman Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman ini. Mungkin kita bisa hidup dengan mencari makanan jasmani, tetapi bicara tentang firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kalau saja kita sedang sangat bermasalah menentukan menu makanan yang akan kita makan, dan kalau kita tidak makan, kita memiliki masalah di sana, badan kita, fisik kita lemah, dengan kita juga tidak memberikan makanan rohani kita, itu tanda tanya besar dan itu menjadi bahaya banget. Bahaya sekali dalam kehidupan kita. Karena bicara tentang roti berbicara tentang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan fisik. Tetapi bicara tentang firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, itu adalah bicara bagaimana hubungan yang kekal dengan Tuhan. Firman bicara tentang kekekalan, kerohanian hidup kita. Bagaimana seseorang memiliki seluruh dunia ini? Untuk apa seseorang memiliki seluruh dunia ini? Tetapi kalau dia tidak memiliki firman, yaitu Yesus sendiri dalam hidupnya, maka semua adalah kesia-siaan. Karena anugerah dan kasih karunia Yesus melebihi dari hidup kita atau kehidupan jasmani ini. Saya tidak menyuruh Anda untuk tidak mencari makanan tiap hari. Tetapi sebelum engkau mencari makanan yang secara jasmani itu, jangan melupakan yang paling penting ini, yaitu kepada kekekalan, yaitu firman Allah. Firman Allah tidak pernah berubah, tidak akan pernah berhenti, dan dia sifatnya kekal. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum engkau melakukan hari di awal pekan ini. Mari kita bekerja keras mencari nafkah hidup kita. Tetapi yang paling penting, dahulukanlah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkannya kepadamu. Grow together, serve together,